ada kendala sedikit ya waktu puasa itu kuliah itu di staminanya kurang bertenaga karena kalian tahu ya aku tuh orangnya power banget ya. Jadi kalau misalnya aku lagi bermain gitu lagi semangatnya tiba-tiba kan haus. Jadi kayak di situ sih terkendalanya yang harusnya lebih menggelegar lagi suara jadi feminim banget gitu. Itu sih yang buat aku tuh ngerasa perkuliahan aku tuh jadi terganggu karena puasa, karena butuh tenaga lebih gitu. Apalagi kan kita jurusan ilmu komunikasi kan. Kita tuh harus berretorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di podcast pertama kami, Rush Podcast. Podcast yang membahas seputaran dunia perkuliahan. Nah, kali ini kami akan membahas apa-apa saja nih yang dirasakan anak rantau ketika menjalankan ibadah puasa di perantauan, khususnya di Aceh. Nah, kali ini saya mengundang salah satu narasumber, yaitu mahasiswi Universitas Malikul Saleh, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Nah, jadi di sini saya selaku host Nopi Puspitasari Sitorus yang akan memandu acara kali ini. Langsung saja saya panggilkan narasumbernya, yaitu Adel. Halo Adel. Apa kabar Adel? Baik, Nopi sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, boleh perkenalan lebih lanjut nggak Del? Oh, oke. Halo, nama aku Agilia Citra Semiring. Aku tuh jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 22. Aku berdomisili Medan. Aku merantau ke sini karena aku ingin belajar lebih banyak mengenai jurusan aku, yaitu Ilmu Komunikasi. Oke, nah Adel nih kan katanya dari Medan nih. Dan mungkin ini kali pertama Adel ya puasa bulan Ramadan di Aceh. Nah, bagaimana sih Del perbedaannya budayanya dari Medan ke Aceh, atau bisa dikatakan culture shocknya Adel nih di bulan Ramadan tuh gimana sih? Sebenarnya ini nggak puasa pertamaku ya, tapi yang kedua. Tapi ini lebih shock lagi, karena kan yang sebelumnya itu cuman kayak beberapa waktu aja ya, beberapa hari. Kalau sekarang ini kayak udah berminggu-minggu ya, bahkan udah kalau bisa tuh udah tinggal 2 minggu lagi mau lebaran masih di sini. Itu kayak perbedaan budaya itu terlihat jelas ya. Kalau misalnya di rumah aku atau di Medan tuh kalau bulan puasa itu tetap rame, lampu-lampu dinyalakan lebih meriah gitu. Sedangkan di sini tuh kalau misalnya puasa semua pada tutup toko-tokonya. Kalau misalnya sebelum sholat tarawih itu lampu-lampu pada dimatikan semua. Kayak shock banget gitu melihat toko-toko juga nggak ada yang buka. Gimana kalau misalnya saya lagi halangan gitu kan? Itu sih yang buat shock banget saat ini gitu. Jadi Adel nih merasa kayak perbedaannya itu kalau misalnya di sana itu tarawih itu ya restoran masih buka gitu ya. Kalau di sini tuh benar-benar tutup, dan mereka itu bukanya itu setelah tarawih. Dan mereka itu bukanya dari jam 10 sampai dengan sahur gitu ya. Itu yang menjadi culture shocknya Adel. Nah, jadi gimana nih jauh dari orang tua, gimana mempersiapkan sahurnya sama bukaan puasanya? Apakah Adel masak atau membeli takjil atau berburu takjil nih sama yang lagi viral nih, yang berburu takjil sama yang nonis-nonis gitu loh? Kalau untuk buka puasa sama sahur, di minggu pertama aku tuh beli teri kacang. Jadi selama seminggu tuh aku konsumsi teri kacang. Sampai kan waktu video call sama mama nih kan, pasti laukmu teri kacang lagi katanya gitu. Itu bener-bener kayak tekanan batin gitu. Biasanya kan kalau misalnya berpuasa di rumah tuh bukannya itu pakai rendang mama, pakai lontong, pakai toco ya kan. Di sini teri kacang aja. Gitu kalau misalnya untuk berbuka ya, untuk berburu takjil mager karena kan puasanya lemes-lemes gitu kan. Kebetulan nggak punya teman nonis yang mau diajak berburu takjil. Paling kalau misalnya ada beberapa waktu aku diajak teman kayak Del yuk nyari takjil, itu pun takjil yang gratisan, tidak beli. Seperti itu. Jadi kan ini juga kita udah tahu tentang perbedaan di sana di Medan dengan di Aceh itu bagaimana. Kemudian tentang makanan-makanan juga. Dan ini mungkin Adel bilang adalah kali kedua Adel menjalankan ibadah puasa di Aceh. Nah, bagaimana sih Adel perkuliahan di waktu bulan puasa? Apakah ada perbedaan, mungkin lebih lelah di bulan puasa atau lebih seru atau gimana? Sebenarnya kalau untuk perkuliahan di bulan puasa itu aku biasa saja ya, karena mungkin udah terbiasa juga puasanya. Mungkin ada kendala sedikit ya, waktu puasa itu kuliah itu di staminanya kurang bertenaga karena
kalian tahu ya, aku tuh orangnya power banget ya. Jadi kalau misalnya aku lagi bermain gitu, lagi semangat-semangatnya, tiba-tiba kan haus. Jadi kayak di situ sih terkendalanya. Yang harusnya lebih menggelegar lagi suara jadi feminim banget gitu. Itu sih yang buat aku tuh ngerasa perkuliahan aku tuh jadi terganggu karena puasa, karena butuh tenaga lebih gitu. Apalagi kan kita jurusan ilmu komunikasi kan. Kita tuh harus berretorika. Kita tuh harus kayak power gitu. Cuman karena ya haus, lapar, kayak kurang aja gitu. Itu sih. Masih membahas tentang culture shock lagi nih Del. Nah kan Adel nih di bulan puasa, bagaimana nih kegiatan yang biasanya sebelum puasa dengan puasa? Oke, kalau sebelum puasa aku tuh biasanya lebih aktif ke dunia olahraga, kayak main basket, jogging, main bulu tangkis, bahkan kadang lari-larian sama monyet. Kalau sekarang Monyet animal ya? Oh. apalagi di kos saya tuh banyak banget monyet, sampai waktu jemur tuh harus balap-balapan. Mereka kan nyari makan di pagi sama sore, kayak kalau pagi tuh jemur ada nggak mereka? Kalau ada misalnya aku kayak nggak jadi jemur gitu. Kalau sore misalnya mau angkat jemuran ada mereka, kayak udah lah nanti yang ngangkatnya habis maghrib gitu. Udah gitu kalau aku setelah puasa aku tuh lebih ke nggak ngelakuin aktivitas tersebut. Jadi kayak aku lebih ke mendem diri di kos. Bener-bener nolep gitu lah ya. Apalagi kan Aceh nih bener-bener panas ya kan? Kayak merah banget cuacanya. Benar. Jadi lebih bagus tuh kayak di depan kipas angin gitu. Mendem, duduk gitu ya. Paling baca-baca komik aja. Adel udah ada rencana bukber dengan teman-teman? Ya, teman-teman yang mau ngajak saya bukber boleh ya. Untuk acara bukber itu baru beberapa sih. Sebelumnya saya udah ada bukber sama teman-teman, nggak tahu teman-teman apa, pokoknya ada geng satu gitu. Itu pun cuma berenam dan nggak terlalu dekat juga tapi asik. Lalu untuk mungkin bukber sama teman-teman kelas hari ini guys. Kalau untuk bukber lain belum ada sih diajak. Mungkin kalau kalian mau ngajak, tolong ngajak saya. Nah untuk yang mau bukber nih bareng Adel ini diajak Adel. Mungkin Adel mau apa nih? Dia yang mau bandarin. Enggak, Untuk bayar saya aja. ngomong-ngomong nih, apa sih takjil yang Adel sukai di Aceh ini? Kalau untuk takjil itu sepertinya sama aja ya di daerah-daerah lain. Mungkin ada beberapa takjil yang berbeda, seperti tahu nggak kue dadar? Kalau misalnya di tempat kita tuh atau tempat saya ya kan, di Medan tuh isinya tuh kelapa merah, kelapa gula merah. Kalau di sini serikaya itu agak shock sih. Kayak kue dadar gue gitu berubah jadi serikaya. Gak culture shock ya? Banget sih udah itu. Itu nanti kue sus. Kue sus tuh kayak identik dengan selainya yang merah atau enggak yang creamy. Di sini gering. Sangat culture shock ya ada. Nah kalau Adel misalnya nih beli takjil, itu Adel tuh bener-bener prepare dengan pakaian style yang wow atau biasa aja? Karena kan kalau anak kuliahan nih ya, apalagi anak kos tuh kayak mau keluar tuh mager gitu. Paling cuma pakai kardigan atau apa gitu. Kalau aku keluar waktunya di takjil tuh pakai baju yang ada aja di lemari. Lebih cocoknya sih kayak outfit The Nurul ya, bahkan mendekati ke The Nopals. Itu kayak yang ada aja gitu, nggak ada di style gimana gitu. Cuman kalau lagi biar ketemu sama cowok ganteng gitu, bisa itu pakai outfit mafia, hitam semua gitu. Biar nggak digarain ya sama cowok ya. Enggak, malah biar digoda. Astaga. Oh ini merupakan salah satu cegil ya, cegilnya ilmu komunikasi guys. Jadi kalau misalnya kalian mau jumpa cegil, ini salah satunya. Ke kos saya ya, kos Brimob. Nah ini udah dikasih tahu nih, kalau mau tahu lebih lanjut lihat di bawah ini kalau ada di edit ya. Instagram saya di sini. Ngomong-ngomong nih, apa takjil kesukaan Adel di Aceh? Kalau untuk takjil sama aja sih kayak di daerah-daerah lain. Aku lebih suka ke kue sus karena enak aja nggak sih, luar tuh garing, dalam itu kayak lumer, lembut. Dan ada nggak culture shocknya? Mungkin ada perbedaan takjil di Medan dengan takjil di Aceh? Mungkin dari segi marak ya. Kalau misalnya dari Medan itu, mereka tuh yang jual takjil kan kayak rame gitu, lebih rame, lebih luas itu, lebih berjejer. Kalau di sini sepi, jadi kurang menantang gitu untuk mencari takjil kan. Kalau misalnya dilihat dari perbandingannya, di sini tuh lebih ke takjilnya itu aja. Kayak mungkin variasinya kayak es soda, es jelly atau sop buah. Kalau di sana mungkin ada variasi atau inovatif lain yang karena aku udah lama di sini kayak kurang tahu lah takjil di sana itu apa kan.
Mungkin aja itu aja sih yang jadi perbedaan antara takjil di sini sama takjil di Medan. Oh, jadi kan Adel nih dah ngerasain takjil di sini. Mungkin ada nggak takjil yang Adel rinduin di Medan? Yang biasa Adel beli dan mungkin di sini nggak ada gitu. Ada bulu menara. Bisa takjil. Oh, itu jadikan takjil. Biasanya kalau bolu menara itu jadikan oleh-oleh loh, Del. Iya. Tapi kan karena enak ya, jadi cocok untuk apa aja kan. Endorse. Oke, Adel nih kan asli orang Medan ya? Nah, orang Medan tuh kan terkenal dengan makanannya yang pedas. Nah, mungkin ada nggak lagi perbandingan antara makanan Medan dengan makanan Aceh? Dan nyambung nggak di lidahnya Adel tuh makanan dari Aceh nih? Oke, kalau untuk makanan sih biasa-biasa aja ya, karena kan bumbu dapur ya sama gitu, garam, gula. Mungkin di sini lebih dominan asem ya, asem. Nah, aku pernah cobain makanan tradisional di sini, namanya itu kuah prik. Kalau salah, mohon maaf, tapi saya taunya kuah prik. Nah, itu saya pernah kan nitip sama teman saya, itu dikasih kayak enak banget. Kuahnya itu kental, rasanya legit, terus isi gitu banyak banget kayak sop buah rasa. Itu kayak ada kayak banyak banget loh macam-macam sayur-sayurannya, kayak belinjo, ada buah jipang, ada daun ubi, ada kacang panjang, banyak banget. Kayak aku pertama kali nyoba itu kayak wih, mau lagi. Terus ya kalau untuk sambal-sambalnya mungkin kalau di lidah aku tuh kurang ngejreng ya, kurang pedes, kurang asin, karena memang aku tuh di rumah kan keluarga Batak ya, jadi masakannya lebih dominan ke pedas asin daripada di sini ya. Mungkin karena menyesuaikan sama orang-orang di sini kan, nggak semuanya anak rantau tuh orang Batak gitu. Oke, kali ini Del mau membahas sedikit di luar dari Ramadan nih, Del. Gimana sih Adel pertemanan di Medan dengan pertemanan perkuliahan di Aceh? Apakah ada perbedaan atau sama aja menurut Adel? Oke, karena aku tuh dari kecil sampai tamat SMA tuh di Medan ya. Tentu aku lebih tahu dunia pertemanan di sana. Kalau di sana tuh lebih ke toksik pertemanannya. Karena kalau di Medan itu pertemanan tuh lebih kayak saling menguntungkan. Kalau kamu nggak ada untungnya, sorry, nggak ditemenin gitu kan. Itu pengalaman pribadi. Mungkin yang lain tuh berbeda. Untuk di sini kayaknya lebih saling mendukung, saling merangkul gitu. Karena kan di sini juga sama-sama anak rantau. Iya, Berbeda juga daerah tempat tinggal dan juga budaya beda. Jadi karena ada perbedaan itu kita ada rasa ingin tahu kan. Jadi karena itulah kayak membuat jadi semakin erat pertemanan di sini. Itu sih perbedaannya selama yang aku rasakan ya. Dan karena juga kan sama-sama anak rantau, jadi kan gak mungkin kan mereka itu kayak siapa lo siapa gue gitu ya kan. Karena juga mereka anak rantau, jadi harus saling merangkul gitu ya Adel ya. Benar. Terima kasih Adel sudah mau datang di podcast kami. Terima kasih kembali. Teman-teman, terima kasih juga sudah mau menonton podcast kami. Jangan lupa saksikan podcast kami yang selanjutnya. Terima kasih. Saya Nafi Puspitasari Sitorus, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.